Kalau bercerita tentang Yaumul Mahsyar, kita ingat hari yang sangat dahsyat, yang luar biasa. Bagaimana kata Rasulullah SAW, yuhsyarun nasu hufatan uratan hurlan. Manusia dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan tidak dikhitan. Dikembalikan sebagaimana awal penciptaan manusia. Sebagaimana ini yang terjadi pada awal penciptaan manusia, tidak ada pakaian yang menempel, tidak ada alas kaki, dan juga tidak dikhitan. Demikian pula pada waktu hari kiamat. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, ya Rasulullah, kalau demikian keadaannya, apakah tidak memungkinkan bagi manusia laki-laki melihat kepada lawan jenisnya? Kata Rasulullah, al-yaum a'dham min dalik, bahwasanya hari itu sangat dahsyat, tidak mungkin seseorang bisa memikirkan tentang nafsu syahwatnya. Hari-hari yang sangat amat mencekam. Ini kalau kita mendengarkan hal seperti ini, naudzubillah min dzalik. Mengapa kita masih berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan pada hari itu sebagaimana kata Allah, fa idza ja'atis sakha yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idin sya'nu yughni. Ketika ditiupkan sangkakala, yauma yafirrul mar'u min akhi, setiap orang akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, lari dari ayah dan ibunya. Wa sahibatihi wa bani, lari dari istri dan anaknya. Padahal mereka adalah orang yang kita cintai. Namun pada hari kiamat, nafsi-nafsi, setiap orang mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing. Tidak ada yang bisa menolongnya kecuali Allah, kemudian amal solehnya. Kata Allah, likulli imri'in minhum yawma idin sya'nu yughni. Setiap orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Itulah jawaban Rasul kepada Aisyah radhiyallahu anha. Setiap manusia itu akan sibuk dengan perbuatannya dengan mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing. Likulli imri'in minhum yawma idin sya'nu yughni. Dan kita bisa bayangkan, kata para ulama, pada hari tersebut matahari Allah dekatkan hanya 1 mil dengan kepala manusia. Kita bisa rasakan pada saat-saat di siang hari ketika matahari sangat panas, bagaimana naudzubillah min dzalik panasnya hari tersebut. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin, kewajiban kita untuk mencari naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah SAW mengatakan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang akan Allah naungi di hari yang tidak naungan pada waktu itu. Karena pada hari itu, kata para ulama, semuanya datar. Tidak ada yang pegunungan, tidak ada lembah, tidak ada yang tinggi ataupun yang lembah, semuanya datar. Maka tidak ada yang bisa menaungi kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasul mengatakan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang akan Allah naungi di hari yang tidak naungan pada waktu itu. Di antaranya imamun adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, syabun nasya fi taatillah, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Dan yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seseorang yang hatinya bergantung kepada masjid, selalu rindu kepada masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, rajulani tahaba fillah istama'a alaihi waftaraqa alaihi, 2 orang manusia yang mencintai karena Allah, dia bertemu karena Allah, dan dia berpisah juga, atau mereka berdua berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, rajulun da'atu imratun datu jamalin wa mansibin faqala inni akhafullah, seseorang yang dirayu oleh perempuan untuk berbuat kekejian, namun dia mengatakan ini akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, yaitu rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimalu matun fi yaminuhu, seseorang yang bersedekah dan dia menyembunyikan, merahasiakan sedekahnya tersebut karena ikhlas karena Allah, tidak mau dipuji oleh manusia, tidak menginginkan pujian dari manusia, sampai seolah-olah tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan yang ketujuh, rajulun dzakarallah khalian fa fadat aina, seseorang yang dia mengingat Allah, berzikir kepada Allah secara sembunyi-sembunyi dengan merahasiakan tempatnya, dan dia sendirian, dan dia pun meneteskan air mata. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk ke dalam 7 golongan yang Allah beri naungan di hari yang tidak naungan pada hari kiamat tersebut.